Waltakum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa karrim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadisi kitabullahi ta'ala wa khairal hadi hadiyu sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdasatuha wa kullu muhdasatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Bapak-bapak, ibu-ibu, para remaja, anak-anak sekalian yang saya muliakan, dan juga para pemirsa NH Channel dimanapun berada, mudah-mudahan kita semua selalu mendapatkan keberkahan dan keridhaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Selanjutnya Bapak Edi untuk membacakan hadisnya. Silakan Pak Edi. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Anasin radhiyallahu an qala kana banu li Abi Talhah radhiyallahu an yastaki fa kharaja Abu Talhah faqubida as-sabiyyu falamma raja'a Abu Talhah qala ma fa'ala bani qalat Ummu Sulaimi wa hiya Ummu as-sabiyyi huwa askanu ma kana faqarrabat ilaihi al-'asha fata'asha thumma asaba minha falamma faragha qalat wa rusabi falamma asbaha Abu Talhah ata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa akhbaruhu faqala a'arastumul lailah qala na'am qala Allahumma barik lahuma fawaladat ghulaman faqala li Abu Talhah ihmilhu hatta ta'tiya bihi an-nabiy sallallahu alaihi wasallam hatta ta'tiya bihi an-nabiy ihmilhu hatta ta'tiya bihi an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa ba'atha ma'ahu bitamaratin faqala ama'ahu syai' qala na'am tamaratun fa akhadhaha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fama dhaghaha thumma akhadhaha min fihi faj'alaha fi as-sabi thumma hannakahu fasammahu Abdullah muttafaqun alaih. Dari Anas radhiyallahu an berkata, Abu Talhah mempunyai seorang putra yang sedang menderita sakit. Ketika Abu Talhah keluar atau pergi keluar rumah, anaknya pun meninggal dunia. Ketika Abu Talhah kembali, ia bertanya, bagaimana keadaan anakku? Ummu Sulaim, ibu anak tersebut menjawab, ia dalam keadaan lebih tenang dari sebelumnya.
Istrinya Abu Sulaim kemudian menyiapkan makan untuk kemudian Abu Thalhah pun makan malam. Selanjutnya ia pun menggauli istrinya. Setelah selesai, Ummu Sulaim berkata, anak itu telah dimakamkan. Tatkala pagi telah tiba, Abu Thalhah mendatangi Rasulullah SAW lalu memberitahukan kejadian tersebut. Maka Nabi SAW bersabda, apakah kalian tadi malam menjadi pengantin? Abu Thalhah menjawab, iya. Beliau lalu berdoa, ya Allah, berkahilah mereka berdua. Selanjutnya Ummu Sulaim pun melahirkan seorang anak laki-laki. Abu Thalhah lalu berkata padaku, Anas, bawalah anak ini kepada Nabi SAW dan sertakan bersamanya beberapa biji buah kurma. Maka setelah bersabda, adakah besertanya sesuatu? Ia Anas menjawab, ya ada beberapa biji buah kurma. Lalu buah kurma itu diambil oleh Nabi SAW, lantas mengunyahnya. Kemudian beliau mengambil kunyahannya dari mulutnya, selanjutnya memasukkannya ke dalam mulut bayi tersebut. Setelah itu digosokkan di langit-langit mulutnya dan memberinya nama Abdullah. Muttafaqun alaih, hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bisanadinal muttasili al-imami Abi Zakaria Yahya Asy-Syaraf An-Nawawi qala wa an Anasin radhiyallahu anhu, dari Anas bin Malik, semoga Allah meridhoinya, kana ibnu li Abi Thalhata radhiyallahu anhu yastaki, adalah anak dari Abu Thalhah dalam keadaan sakit. Ini adalah kisah tentang Abu Thalhah dengan istrinya namanya Ummu Sulaim. Jadi Ummu Sulaim itu istrinya Abu Thalhah. Nama aslinya itu Rumaisah bin Ma'ihan. Jadi Ummu Sulaim itu dulunya pernah nikah dengan orang yang namanya Malik. Tapi karena Ummu Sulaim masuk Islam, anaknya dibawa masuk Islam, suaminya enggak mau. Akhirnya bercerai. Nah, ada hubungannya nih dengan yang meriwayatkan hadis ini, Anas bin Malik. Nah, kenapa hadis ini diriwayatkan oleh Anas bin Malik? Karena Anas bin Malik itu anaknya Malik. Malik itu suami pertamanya Ummu Sulaim. Jadi apa namanya kalau Anas sama Ummu Sulaim? Namanya apa? Ibu tiri. Ibu tiri. Nah, Ummu Sulaim itu ibu tirinya Anas bin Malik. Karena bapaknya Anas pernah nikah dengan Ummu Sulaim. Nah, jadi ada kesesuaian mengapa hadis ini diriwayatkan oleh Anas bin Malik. Nah, Anas bin Malik ini meriwayatkan hadis. Jadi Abu Thalhah punya anak itu dalam keadaan yastaki, sakit. Jadi dalam kondisi sakit ini anak. Fahoroja Abu Thalhah, maka Abu Thalhah itu keluar, pergi. Sedang berdagang begitu, pergi. Fakubidas sobiyu, dan anaknya itu ketika dia pergi meninggal. Jadi sakit kemudian meninggal. Sementara Abu Thalhah lagi nggak ada di rumah, Bu. Lagi pergi, bapaknya nggak ada nih. Ini anaknya meninggal di rumah. Nggak tahu anaknya meninggal. Tuh, ya kan? Falamma roja'a, maka tatkala Abu Thalhah itu balik pulang ke rumah, balik, Abu Thalhah qala ma fa'ala ibni, wahai istriku Ummu Sulaim, kata Abu Thalhah, bagaimana anak kita yang sedang sakit? Ini yang luar biasa nih, perempuan yang luar biasa nih, kesabarannya luar biasa Ummu Sulaim. Gak ada kayaknya ya kayak beliau. Jadi ketika Abu Thalhah udah balik, anaknya tuh belum dikubur, masih taruh di kamar. Apa jawabannya? Ummu Sulaim,
wahya ummus sobi wa huwa askanu makana. Anak kita dalam keadaan lebih tenang. Nah, kalau sakana tenang, tapi kalau pakai alif askana lebih tenang. Karoma mulia, tapi akroma lebih mulia kalau pakai alif. Jadi anak kita bang dalam keadaan tenang, enggak dikasih tahu anaknya padahal udah jadi mayat di dalam kamar. Oh syukur dah kata Abu Thalha kalau anak itu. Kemudian Ummu Sulaim seperti biasa melayani suaminya, kan nyiapin makan, terus habis nyiapin makan, bahkan sempet summa asoba minha, sempat hubungan suami istri. Masya Allah, begitu sabarnya ini perempuan. Coba kalau ibu-ibu kita Bang Ajat, iya, waduh bukan mewek lagi Bu, bisa kelojotan, iya kan? Anaknya jatuh dari sepeda aja bapaknya lagi kerja di telepon, Pak anak kita lecet, ya Allah, anak lecet aja pakai telepon suami. Tuh, ini enggak, biasa aja, bahkan sempet nyiapin makan, hubungan, nggak ada masalah, luar biasa tuh. Jadi bener-bener padahal dia menghadapi ujian yang paling luar biasa, ya enggak? Sebab kata Nabi ujian paling berat itu seseorang itu ketika dia ditinggalkan oleh kekasihnya, yaitu anaknya. Siapa sih Bu orang tua yang kasih sayang sama anaknya meninggal? Tuh, makanya kata Nabi siapa orang yang ditinggal kekasihnya, artinya anaknya meninggal, suaminya atau istrinya, keluarganya meninggal, kemudian dia ridho terhadap ketetapan Allah, maka sorga balasannya. Masya Allah. Tuh, ini luar biasa ini perempuan, kesabarannya ini Ummu Sulaim ini luar biasa. Inilah contoh konkret istri yang soleha Alpin. Tuh, cari yang kayak begini nih Pit. Nih kalau ada satu lagi aja mungkin kita masih bisa nambah ya Pedi ya. Nih yang begini nih, yang kesabarannya Bang Parman, ente diem aja ya, diem aja nih, nggak enak aneh, ntar ente bisa dijenggot pulang. Iya nih kalau ada perempuan, sebab inti istri soleha itu apa emang? Kesabaran. Perempuan itu Bu, intinya perempuan soleha itu bukan yang beratnya 55 kilo, yang langsing gitu, kutilang, kuning, tinggi langsing gitu ya, yang bodinya kayak biola Spanyol, bukan yang beratnya 55 kilo perempuan soleha. Tapi perempuan soleha itu adalah perempuan yang punya kesabaran yang luar biasa ya. Jadi dia punya musibah ujian, tapi biasa-biasa aja dia tahan, kesedihan yang luar biasa dia tahan. Sampai suaminya pulang pun dia nggak kasih tahu anaknya meninggal, nggak dikasih tahu, bahkan seperti biasa. Bahkan kata Nabi, apa engkau hubungan? Iya, saya hubungan sama istri. Masya Allah, Abu Thalha bingung nih, istri kayak begini nih, luar biasa. Nah kemudian istrinya ini cerita sama Abu Thalha sambil tidur, Pak, Bang, dibikin perumpamaan, Bang, kalau kita minjem motor sama orang, kemudian motor itu mau diambil sama orangnya, kira-kira kita kasih nggak? Terus kata Abu Thalha, ya kita kasih dong, orang kita minjem, itu kan punya orang, pulangin kalau punya orang mah. Nah begitu juga anak kita Bang, kita ini kan semuanya titipan Allah. Tuh, luar biasa. Jadi benar-benar konsep innalillahi wa inna ilaihi rajiun benar-benar dipegang sekali sama Ummu Sulaim, bahwa semuanya berasal dari Allah, semuanya akan kembali kepada Allah. Inilah konsep kesabaran yang luar biasa yang terpatri di dalam hati Ummu Sulaim. Bang, kalau anak kita kan semuanya milik Allah, kalau Allah ambil kira-kira ya memang kalau udah ambil gimana? Nah, anak kita Bang udah diambil sama yang punya, Allah. Waduh Abu Thalha tuh, tapi etikanya luar biasa. Jadi ini Ummu Sulaim ini mengabarkan musibah tapi dengan cara yang lembut. Nah ini yang luar biasa nih. Coba istri kita kalau dikabarin
anaknya meninggal, bisa kelojotan, bang ya Allah bang, lu mah pulangnya lama banget sih bang, anak kita udah meninggal bang, waduh udah mukul-mukul tembok, padahal tembok nggak pernah punya salah sama dia dari awal, iya kan, dipukul-pukul tuh. Tapi Ummu Sulaim enggak, dia sampaikan berita musibah yang luar biasa beratnya. Ini berita musibah bukan orang lain yang ngalamin, dirinya sendiri, anaknya yang paling dia sayangin. Siapa sih orang tua yang gak sayang sama anak? Ya kan, makanan yang kita makan nih ada di lak-lakan. Apabila anak kita minta, kalau memang boleh dikeluarin, kita keluarin buat anak kita. Kita biar nggak makan nggak apa-apa. Anak kita kalau sakit kayaknya perasaan bagaimana gitu. Kita kepikiran, saya ngedenger anak saya sakit kemarin, mana mau ke rumah Pak Roni, pengajian di Serang, Cikande, anak saya dikabarin sakit di Cipanas, lagi murokas di Puncak, aduh 2 minggu lagi di sana sakit, lagi sakit, ya Allah tuh, antara ngaji enggak ya, ngaji apa mau ke sono ngaji, luar biasa tuh. Ya, nah kemudian pagi-paginya Abu Tolha ini ngadu nih sama Rasulullah tentang sikap istrinya yang nggak ngasih kabar anaknya meninggal. Lalu Nabi nanya sama Abu Tolha, faqala a'rastumul laila, apakah enggak semalam berbulan madu? Qala na'am, iya. Allahumma barik lahuma, semoga Allah meridhoi keduanya. Tuh didoain sama Nabi, tuh didoain. Dan kabarnya enggak beberapa bulan kemudian istrinya itu pawaladat gulaman, melahirkan anak. Inilah adalah buah daripada kesabaran Ummu Sulaim dan Abu Tolha. Jadi anaknya meninggal, dia sabar, dia ikhlas, dia ridho. Kemudian Allah ganti, Allah berikan lagi anak. Dan menurut riwayat, setelah hubungan itu dengan istrinya, Abu Tolha diberikan keturunan 9 orang. 9 anaknya hafal Quran. Insyaallah. Ini adalah buah manis dari kesabaran Ummu Sulaim. Jadi setelah meninggal anaknya tuh, dikasih oleh Allah keturunan lagi, 9 anak lahir. Tuh. 9-9-nya hafal Al-Quran. Masya Allah. Itulah pelajaran buat kita. Kalau kita punya sifat sabar, menahan segala ujian, kan begini ya, yang namanya hidup kan gak selalu sesuai dengan harapan ya. Anak muda kayak si Alvin pengen punya istri yang soleh, ya kan, pengen punya istri yang cantik ya Pin ya, gitu ya. Di Papua mah gak ada yang cantik kali. Ada kali Pin ya, ada orang kitanya, kalau ya orang sononya mah kan hitam manis semua, iya kan. Nah kita pengen nanti rumah tangga istri kita soleha, punya rumah, tapi kan kehidupan tidak seperti berjalan lurus. Kadang-kadang ada aja ujian. Mau punya bini cakep, dapatnya jelek. Udah jelek ambeknya gede, iya kan? Si ketawa, ibu Bu Bambang, kenapa Bu Bambang? Tuh, ya kadang-kadang. Ya udah jelek, cerewetnya, kalau marah-marah, emosi, nggak ada sabarnya sekali. Semua yang ada di Ragunan dikeluarin sama dia. Padahal di Ragunan tinggal monyet doang saya lihat. Iya tinggal monyet doang, ada juga macan nungguin pohon rambutan. Iya, iya. Ya Allah, itulah hidup. Jadi hidup itu, wahai para anak-anak muda nih dengerin, Adit, Miko, siapa semuanya ya, hidup itu tidak selalu berjalan mulus sesuai dengan harapan kita. Ada aja ujiannya ya. Kita kadang-kadang juga begitu ya Pak, kadang-kadang kita pengen A, tahu-tahu dapatnya B. Tapi kan dibalik semua itu pasti mengandung hikmah yang banyak buat kita. Ada orang ketinggalan pesawat, sedihnya luar biasa ya kan, waktu kejadian
pesawat jatuh di Karawang, teman saya bersama di situ, dalam pesawat itu. Sementara ada yang nggak bisa naik pesawat karena nggak bisa vaksin, apa tuh namanya tuh, bayar itu yang dulu COVID swab, nggak punya duit, nggak jadi. Ya ternyata pesawat yang ditumpangi meledak, jatuh di laut Karawang. Teman saya kuliah, adik kelas si Dolar meninggal di dalam pesawat. Nah orang ini tadinya sedih, nggak bisa berangkat, tapi kemudian mendengar begitu dia bersyukur, dia nggak jadi meninggal dunia. Tuh pasti ada hikmahnya. Kadang-kadang begitu, nggak jadi sama si A, jadinya sama si B. Ternyata lebih baik dari mantan kita yang pertama. Ya Fedi ya, begitu ya. Iya, jangan begitu Fedi. Gitu kadang-kadang begitu. Tuh, wa asa an takrahu sayyan wa huwa khairul lakum. Bisa jadi kata Allah, engkau membenci sesuatu, tetapi itu lebih baik buat kamu, ya kan? Bisa jadi kan kita ngebenci seseorang atau kita ngebenci sesuatu, tapi kita nggak tahu dalam pandangan Allah dia lebih baik. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Kata Allah, bisa jadi engkau mencintai seseorang, engkau mencintai harta, benda, kendaraan, rumah, anak, tetapi itu sebenarnya wa huwa syarrul lakum. Bisa jadi itu adalah tidak baik, bisa jadi ujian yang lorong kita. Kita pengen punya anak soleh, ternyata udah gede jadi anak salah, iya kan? Kita pengen punya anak yang soleh, ternyata anaknya malah salah dalam pergaulan, terjerumus ke dalam narkoba dan sebagainya. Nauzubillah min dzalik. Itu ujian buat kita. Wa antum la ta'lamun, wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah lebih mengetahui tentang dirimu ketimbang kamu. Tuh. Makanya disitulah kita, kesabaran itu yang paling penting, ya. Dan Ummu Sulaim ini luar biasa sabarnya, ya kan? Perempuan soleha luar biasa. Kenapa? Dia lebih mementingkan ridho suami ketimbang kesedihan yang dialamin. Jadi dia nggak mau kelihatan di depan suaminya itu sedih. Dia pengen suaminya itu tetap bahagia. Tuh, pengen suaminya itu nggak sedih, tenang. Nah inilah harusnya pas suami istri itu harusnya saling menguatkan. Jadi suami istri itu kan mitra. Suami istri itu mitra, Pak. Oke lah, istri suami itu pemimpin dalam rumah tangga. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Kata Allah, laki-laki pemimpin wanita. Tetapi kan dalam keputusan sehari-hari kita kan harus selalu musyawarah. Itulah disebut dengan mitra. Nah situlah kita saling menguatkan. Istri kita sakit, kita harus menguatkan. Insya Allah sehat mah, sehat bu. Pokoknya obat diminum, makan dijaga. Insya Allah sehat panjang umur. Tuh, sakit apapun akan parah kalau kita nggak bisa jaga makan. Ya bu ya, jaga makan, goreng-gorengan jangan, gitu. Ya, kak, yang berat-berat jangan dimakan. Tuh. Yang berat-berat maksudnya makanan yang berlemak, ya enggak? Makanan berlemak kayak martabak, bangka, itu kan berat itu, ya enggak? Maka berat, tapi sekali-kali ya boleh lah Pedi ya, ya enggak? Ya enggak? Ini makan dari Ragunan ada di sini nih rambutan, nih, jangan-jangan macannya lagi tidur nih diambil, ya, tuh, jangan, sehat, jaga pola makan, pola istirahat. Insya Allah sehat kita Pak. Nah itulah kesabaran. Jadi Ummu Sulaim lebih mementingkan ridho suami. Sebab istri itu yang diharapin ridhonya suami. Walau kuntu amiron ahadan ayyasjuda li ahadin la amartu, apabila boleh kata Nabi seorang manusia sujud dengan manusia, aku perintahkan seorang wanita sujud kepada suaminya. Karena suami itu luar biasa. Tuh. Kehormatannya luar biasa, berkahnya istri itu tergantung suami. Tuh, makanya itulah istri yang soleha itu kalau dia taat sama suami maka hidupnya
berkah. Tuh Bu, mana suaminya Ibu? Emang ada suami Ibu? Oh itu Pak Erik, iya. Ya, sujud Bu ntar pulangnya. Pulang sujud sama suami. Jangan suka ngatain suami jelek. Ya enggak? Suaminya emang dari SD udah jelek. Sama teman SD-nya dikatain jelek. Jangan. Jelek juga iya suami kita gitu. Jelek juga istri kita. Kita harus ikhlas, ridho, menerima. Gitu ya. Tuh. Jadi Ummu Sulaim itu contoh konkret istri yang soleha, Masya Allah, istri yang bisa menjaga manajemen hatinya walaupun ujian begitu berat banget, kehilangan orang yang dicintainya, tetapi dia mampu memanage hatinya. Di depan suaminya dia tidak merasa sedih, dia senengin suaminya, diajak makan sampai hubungan badan. Masya Allah, jarang ini manusia seperti Ummu Sulaim. Luar biasa. Makanya kemudian hasilnya adalah beliau diberikan anak yang soleh, semuanya hafal Quran. Masya Allah. Satu lagi Pak Edi, hadis tanggung nih. Satu lagi hadis baca. Wapi riwayatin. Bukan, yang hadis baru. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah. An Abi Hurairah. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu an qala anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laysa syadid bisura'ati innama syadidul ladzi yamliku nafsahu 'indal ghadab. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang kuat itu bukanlah orang yang pandai berkelahi. Orang yang kuat adalah orang yang dapat menguasai dirinya ketika sedang marah. Muttafaqun alaih. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Iya. Laisa syadid bisyur'ati. Bukanlah orang yang kuat itu orang yang sur'ah, apa di situ sur'ah? Orang yang berkelahi, orang yang berantem. Bukan. Jadi orang kuat itu orang yang suka berantem, suka marah-marah, bukan. Tapi kata Nabi, innamasyadid, sesungguhnya orang yang kuat itu alladzi yamliku nafsahu indal ghadab. Orang yang mampu menahan dirinya ketika dia marah. Sebenarnya dia mampu marah, dia bisa tuh ngebanting itu anak, tapi dia tahan emosinya, dia tahan amarahnya. Itu sebenarnya kata Nabi orang yang paling mulia. Jadi kemuliaan orang itu dilihat dari kesabarannya. Jadi orang yang kuat itu bukan orang yang bisa ngebanting 10 orang, tapi yang kuat itu orang yang ketika dia mampu marah, tapi dia tahan marahnya itu. Ya sekuat dia tahan walaupun itu pahit, kesabaran itu. Dia nggak marah, dia tahan marah. Jadi sebenarnya sesuatu itu bahagia atau tidaknya kita Bu, Pak, itu sebenarnya bergantung dari diri kita. Biarpun orang tetangga kita ngomongin kita, saudara kita ngomongin kita, orang lain ngomongin kita, memfitnah kita, tapi kalau kitanya nggak marah, itu nggak akan berpengaruh sedikit pun buat kita. Ya Bu ya, kita cuek aja, udah biarin aja, lama kelamaan juga dia ntar hilang sendiri tuh. Tapi kalau kitanya Bang Darman, umpamanya kitanya baru diomongin dikit aja, Bang Darman tuh katanya kawin lagi, baper gitu kan, marah-marah gitu ya. Jangan marah, orang kagak bener ya, ngapain, biasa aja, nggak akan berpengaruh. Tapi kalau kita diomongin orang, dicaci maki orang, kitanya emosi, itu akan berpengaruh kepada terutama fisik kita, jiwa kita. Fisik kita makin lama sakit, darah naik, iya kan? Hati kita sakit, itu berpengaruh kepada kita, mengganggu. Makanya dibiarin aja, orang mau ngomong apa kek, orang mau ngomong ini biarin. Anjing menggonggong, kapilah berlalu, udah begitu aja. Sedikit pun tidak akan berpengaruh. Jadi mau bahagia kita,
itu tergantung diri kita. Biarin aja, jangan baper, jangan suka gampang emosi. Udah biarin aja. Kalau orang umpamanya bukan urusan kita, kita nggak usah ikut-ikutan. Udah. Nah, kita nih harus menjaga kondisi kesehatan kita. Makanya bagus tuh ada yang mengatakan, kata Bob Sadino, dokter terbaik itu bukan dokter yang lulusan dari Leiden atau dari Belanda. Dokter terbaik itu adalah diri kita sendiri. Tuh. Kedua, keluarga. Ketiga, makan yang sehat. Keempat, istirahat. Tuh, itu ibu-ibu tahu tuh. Ya, karena di grup ya, ada di grup ya. Ada di grup ya. Itu. Insyaallah. Jadi itu orang yang terbaik. Orang terbaik itu orang bukan yang jawara, tapi orang yang mampu menahan amarah. Nabi pernah mengatakan, la takdob walakal jannah. Jangan marah. Orang yang nggak marah, jaminannya sorga. Gampang masuk sorga. Tinggal jangan marah aja udah. Jangan marah udah, jangan kepancing. Mau orang bagaimana juga. Kalau ada sesuatu yang nyenengin menerima kita nih, mengalamin kita, udah biarin aja. Lagi kenceng-kencengnya macet, emosi kita. Jangan, udah biarin aja macet. Kita sambil wirid, sambil baca sholawat, udah tenang aja. Tuh. Ya, la takdob. Bahkan ada orang minta nasihat sama Nabi, ya Rasulullah, nasihatin saya. Apa kata Nabi? La takdob, la takdob, la takdob. Jangan marah, jangan marah, jangan marah. Tuh, saking pentingnya tuh. Sabar, 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 kata Nabi. Masya Allah. Jadi apa pelajaran dari hadis ini? Memerangi hawa nafsu lebih berat dibanding memerangi hawa nafsu lebih berat dibandingkan memerangi musuh. Iya, hawa nafsu kita tuh sebenarnya. Musuh kita itu bukannya setan doang, tapi lebih dari setan adalah sesuatu yang ada di dalam diri kita. Yaitu apa? Hawa nafsu. Roja'na minal jihadil asghar ila jihadil akbar. Kata Nabi, kita baru saja pergi berperang, pulang dari perang yang kecil, perang Badar, menuju perang yang besar. Wa ma jihadil asghar ya Rasul. Wa ma jihadil akbar. Apa itu perang besar ya Rasulullah? Jihadun nafsi, yaitu menahan hawa nafsu. Tuh, itu perang yang paling besar. Makanya kita belajar sama-sama, saya, bapak-bapak, ibu-ibu, belajar sabar. Kalau ada sesuatu yang nyenengin, jangan langsung terpancing emosi. Jadi kita sabar menghadapinya. Orang sabar hasilnya manis, seperti Sulaim. Jadi ibu-ibu, bapak-bapak, mungkin ini saja bab 2 hadis. Mudah-mudahan ada hikmahnya buat kita semuanya. Ada pertanyaan gak kira-kira, bapak-bapak, ibu-ibu? Iya, yang mau bertanya ibu silakan. Bapak-bapak silakan. Bang Dapin biasanya ini. Ya, Bang Topik silakan, Bang Topik. Enggak. Oh, mau minum, dikira mau nanya. Siapa lagi ada? Ya, silakan yang mau bertanya, barangkali ada pertanyaan. Bang Alvin lagi menyesuaikan dulu kali ya, apa? Ya. Silakan Bang Alvin, kalau mau nanya nggak apa-apa. Kangen kali ya, udah lama ya nggak ngaji ya. Silakan kalau mau nanya. Ya. Iya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ustadz, pertanyaan saya singkat saja terkait dengan kesabaran yang tadi Ustadz jelaskan, bahwa ada hal-hal yang memang tidak bisa kita kendalikan. Kalau dalam ilmu filsafat itu masuknya filsafat stoikisme, Ustadz. Nah, memang ada hal-hal atau respon orang lain yang tidak bisa kita kendalikan, Ustadz. Namun terkadang hati ini masih bisa terdampak pada hal-hal yang tidak bisa kita kendalikan. Nah, itu bagaimana solusinya untuk pribadi kita agar tidak terpengaruh oleh hal-hal yang tidak bisa kita kendalikan? Terima kasih, Ustadz. Iya, jadi kita semuanya tergantung dari hati kita, Bin. Ya, sesuatu yang terjadi ini kan nggak harus selalu menyenangkan kita kan. Ada sesuatu yang menyakitkan kita dari luar, ya kan. Di situ sebenarnya kembali kepada nilai-nilai kesabaran kita di dalam hati. Kalau kita punya konsep sabar di dalam hati kita, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Itu tuh kuncinya tuh. Semuanya kembali kepada Allah. Semuanya berasal dari Allah, semua kembali kepada Allah. Maka ketika kita kehilangan sesuatu, kita tidak terlalu begitu berat kesedihannya. Manusiawi orang kalau dia sedih, dia nangis kehilangan keluarga. Tapi kalau dia meratap itu kan yang nggak boleh sama Nabi.
Nah, jadi sebenarnya semua hal itu tergantung dari hati, ya kan? Ini nih raja kita ini, rusak hati, rusak semua tubuh kita. Walaupun sholat kita rajin, wirid kita rajin, tunggang tungging kita rajin, tahajud kita rajin, tapi kalau hati kita masih kotor, nggak bakalan bisa kita menghadapi segala macam keujian. Tapi hati kita harus ikhlas kepada Allah, menerima semuanya yang terjadi. Begitu, Fit. Jadi, nah itu semua kembali kepada keimanan. Iman itu akan tumbuh subur kalau dia disirami dengan ilmu. Maka ilmu itu penting, ngaji itu penting, biar iman kita tuh tumbuh subur. Nanti kesabaran dengan sendirinya akan kita ada dalam diri kita. Gitu. Jadi jalanin aja hidup. Kalau memang nggak sesuai dengan keinginan kita, berarti Allah memang nggak ridho kepada kita. Ya emang di situ bukannya kita, ya kan? Cari tempat yang lain, usaha yang lain, begitu. Jadi ya sementara itu dulu ya, Dit. Kembali kepada hati kita. Jadi itu aja ya bapak-bapak, mudah-mudahan ada manfaatnya. Sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.